Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tentang gambaran atau prediksi soal yang akan keluar pada SKB Jabatan Fungsional Kataloger di Kementerian Pertahanan. Ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti tes SKB Jabatan yang keluar itu adalah tentang instansi, tentang sejarah instansi, kemudian tentang permen yang ada di instansi pembina. Kalau Jabatan Fungsional Kataloger ini kan instansi pembinanya adalah Kementerian Pertahanan yang berada di Satuan Kerja Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan. Nah, ini adalah gambaran-gambarannya saja. Semoga memang mirip-mirip seperti ini dan membantu teman-teman yang mengikuti tes SKB CPNS Kementerian Pertahanan. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, pada kali ini saya mau membagikan latihan soal dan kisi-kisi Jabatan Fungsional Kataloger. Udah saya jelaskan pada opening tadi. Jadi ini hanya sebatas gambaran saja dan ini tidak mesti keluar pada saat teman-teman ujian. Jadi hanya sebagai gambaran latihan soal saja. Ya, semoga saja memang mirip-mirip karena memang saya mengambil dari Permenhan tentang kataloger. Untuk itu kita mulai saja dari soal yang pertama. Soal 1. Personil pegawai negeri anggota TNI dan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengelola sistem kodifikasi material pertahanan berlandaskan pada sistem NSN dengan berlatar belakang pendidikan dan latihan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan mahir atau profesional sesuai dengan tindakan yang disandangnya. Ini merupakan jelas ini kita lihat pustakawan bukan ya, sorry. Katalogisasi itu bukan karena dia merupakan kegiatannya, dan ini jawabannya kataloger ya. Drummer juga bukan, karena ini membahas tentang kataloger, jadi ini adalah jawabannya kataloger. Nah, ini adalah pengertian dari seorang kataloger gitu ya. Oke, selanjutnya soal 2. Satuan kerja yang menjadi instansi pembina Jabatan Fungsional Kataloger adalah, ya, pada part 1 sudah saya jelaskan. Jika part 1 itu menjelaskan instansi pembinanya, kalau ini satuan kerja yang menjadi instansi pembina Jabatan Fungsional Kataloger, yaitu A. Pusat Data dan Informasi Kemhan. Ini bukan ya, ini adalah Pusdatin. Ini tentang komputer ya, Big Data. Terus Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan. Nah, ini jawabannya. Jadi instansi satuan kerjanya itu adalah di Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan atau Puskot. Ini kantornya di Pondok Labu. Kemudian C. Pusat Rehabilitasi Kemhan. Bukan, ini itu ya, rumah sakit. Lalu D. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumdahan Balitbang Kemhan. Nah, ini kalau ini bukan, ini adalah di Badan Penelitian dan Pengembangan. Soal 3. Singkatan dari Baranahan Kemhan adalah, nih ya, Badan Penelitian dan Pengembangan, bukan ya, kalau ini Balitbang. Badan Riset dan Inovasi Nasional, bukan juga, ini kalau ini adalah BRIN. Kemudian Badan Pendidikan dan Pelatihan, ini bukan juga, ini adalah Badiklat ya. Lalu untuk Badan Sarana Pertahanan, D ya, ini jawabannya. Jadi singkatan Baranahan adalah Badan Sarana Pertahanan. Ya, tadi pusat kodifikasi itu di bawahnya Baranahan.
Nah, itu ada di struktur organisasi Baranahan Kemhan tentang pusat kodifikasi ya. Oke. Kemudian nomor 4, pokok-pokok penyelenggaraan kodifikasi materi sistem nomor sedia nasional atau NSN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI merupakan. Nah, nanti juga kemungkinan keluar seperti ini, jadi tentang peraturan Menteri Pertahanan, karena ini kan lembaga instansinya. Jadi yang kira-kira adalah ini ya, bukan kira-kira, memang jawabannya ini nomor 4 tahun 2014 tentang pokok-pokok penyelenggaraan ini. Nah, kalau Permenhan 14 tahun 2010 ini bukan ya, ini tentang pedoman jabatan kataloger, fungsional kataloger dan angka kreditnya. Lalu ini tentang, kalau ini tentang arsip ya. Yang C tentang arsip dinamis dan ini arsip statis. Jadi jawabannya adalah A, Permenhan nomor 4 tahun 2014. Jadi teman-teman harus ingat nih, Permenhan 4 tahun 2014. Kemudian angka kredit di 14 tahun 2010. Seperti itu ya. Lalu nomor 5, pengertian dari material bekal adalah A, material hasil produksi pabrikan dan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi bekal keperluan logistik dan kemungkinan pengadaannya berulang. Ini taruh yang B, material hasil produk pabrikan dan telah dinyatakan baik. Material part and item hasil produksi pabrik dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi bekal keperluan logistik dan kemungkinan pengadaannya berulang. Kemudian yang D, material hasil produksi pabrikan dan telah dinyatakan memenuhi syarat. Kalau secara gambaran besarnya nih sebenarnya hampir mirip-mirip ya, tapi yang benar-benar seperti pengertian dari material bekal pada Permenhan nomor 14 tahun 2000 nomor 4 tahun 2014 itu menyatakan ini ya, yang C kalimatnya. Jadi hasil produksi pabrikan dan telah dinyatakan memenuhi syarat. Jadi harus teliti, kalau ini kan telah dinyatakan memenuhi syarat, kalau yang A telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi terus yang lainnya itu tidak lengkap dan beda juga. Oke? Jadi harus teliti ya. Soal nomor 6. Pada Kabinet Pembangunan 2 periode 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978, jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan diemban oleh satu orang, yakni. Nah, kenapa saya membuat gambaran soal tentang sejarah instansi Kemhan? Jadi ini saya menggambarkan pengalaman saya di jabatan fungsional lain selain kataloger. Saya itu ada tentang instansi pembinanya. Jadi kemungkinan ini akan keluar, baru kemungkinan ya. Tapi ya kita pelajari aja. Teman-teman juga bisa diakses di kemhan.go.id/sejarah. Nah, nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Dan jawabannya A, Letjen TNI Prabowo Subianto, bukan ya, kalau ini kan Menteri Pertahanan sekarang. Kemudian B, Jenderal TNI Maraden Panggabean, C, Jenderal TNI Soeharto, D, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang jawabannya ini ya, TNI Maraden Panggabean. Jenderal TNI Soeharto bukan, Sri Sultan Hamengkubuwono juga bukan. Jadi nanti teman-teman bisa baca di kemhan.go.id/sejarah. Soal 7. Pada Kabinet Pembangunan di era Orde Baru mulai 6 Juni 1968, jabatan Menteri Pertahanan Keamanan. Jadi nama Kemhan itu dulu adalah ini ya, Menteri Pertahanan Keamanan ya. Dirangkap oleh siapa? Nah, ini pada tahun 1968 di Pembangunan 1 ya, itu masih dipegang oleh Jenderal TNI Soeharto. Nah, kalau ini Maraden Panggabean yang tadi ya, yang Pembangunan 2, terus Sri Sultan Hamengkubuwono juga bukan, Letjen TNI Prabowo Subianto juga bukan. Oke. Soal 8.
Siapakah nama Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI saat ini? Nah, jadi selain dengan sejarah, baiknya teman-teman boleh baca tentang struktur organisasi di Baranahan Kemhan ya, yang membawahi pusat kodifikasi sebagai instansi pembina dari Jabatan Fungsional Kataloger. Nah, teman-teman bisa baca di sana. Itu jawabannya A, Marsikal Muda TNI Julius Tambayong. Bukan ya, kalau ini adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang. Kemudian Brigjen TNI Marahmat SIP SIP MMTR Han. Ini bukan, kalau ini SES dari Baranahan. Marsikal Muda TNI Yusuf Jauhari M. Eng. Nah, ini jawabannya ya. Jadi Marsda TNI Yusuf Jauhari, Kepala Badan Sarana Pertahanan. Itu bisa dilihat di struktur organisasi Kemhan di Baranahan. Kemudian Laksamana Pertama TNI JM Manik. Ini bukan ya. Kalau ini adalah Kapus Kod. Soal 9. Siapakah nama Kepala Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI saat ini? Ya, jadi jawabannya tadi udah saya sebutkan ya. Itu Laksma TNI JM Manik. Kalau Marsda Yusuf Jauhari Kabaranahan, Brigjen TNI Marahmat itu SES Sekretaris, Marsikal Muda TNI Julius Tambayong adalah Kabalitbang. Oke. Soal 10. NSPA adalah organisasi yang mendukung sistem informasi teknologi untuk AC 135 atau organisasi kodifikasi internasional yang beroperasi dan bermarkas di Grand Duchy Luxembourg. Apa singkatan NSPA? Nah, ini juga kembali lagi ke soal tentang kataloger yang ada di Permenhan 4 tahun 2014 tadi. Ini singkatan dari A, National Codification Bureau, bukan. Kalau ini NCB ya. B, NATO Support Agency. Ya, ini ingat-ingat ya, NATO Support Agency itu NSPA. C, North Atlantic Treaty Organization. Bukan ya. Kalau ini NATO singkatannya, terus National Support Part Agency. Ini juga bukan ya. Walaupun singkatannya benar NSPA, tapi harus pasti ya jawabannya adalah ini NATO Support Agency. Oke, mungkin demikian aja beberapa gambaran soal yang saya buat, atau bisa dibilang prediksi soalnya berdasarkan pengalaman saya mengikuti jabatan fungsional arsiparis. Jadi saya mempelajarinya itu menggunakan perka ANRI sebagai instansi pembina, kemudian belajar tentang sejarah ANRI sendiri dan struktur organisasi ANRI juga. Jadi saya tuangkan pada jabatan fungsional kataloger ini. Semoga jawaban dan pertanyaannya mirip-mirip, jadi teman-teman bisa mempelajarinya menggunakan ini. Namun jika dianggap tidak bermanfaat, boleh kasih masukan di kolom komentar. Nantinya tidak akan saya tambahkan lagi gambaran prediksi soal seperti ini. Tapi kalau jika peminatnya masih banyak ingin adanya seperti gambaran prediksi seperti ini, ya akan saya buatkan lagi. Untuk itu, terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga sukses dalam menjalankan tes di Kementerian Pertahanan. Nah, demikian beberapa gambaran atau prediksi soal yang saya gambarkan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mengikuti tes jabatan fungsional kataloger pada tahun ini. Dan semoga nantinya diberikan kelulusan dan menjadi CPNS Kemhan pada tahun ini. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara!